Pengen berkah, kata Nabi, abraquhunna aisaruhunna muhuran. Kama qala Rasulullah SAW. Yang paling berkah di antara kaum wanita adalah yang paling ringan mas kawinnya, maharnya, enggak memperberat, seadanya. Kalau orang dulu itu kadang-kadang maharnya cuma ibadah haji, misalnya kalau pas haji dulu kan kalau nggak bisa haji umroh karena orang Mekah misalnya, atau ibadah apa misalnya Quran hatam misalnya, itu karena mereka tahu itu berkah. Kalau ingin berkah maharnya yang ringan, bukan sedikit, bukan ringan, minimal jangan lebihi mahar mithil, itu standar sudah. Kalau sudah di atas rata-rata secara umum nggak berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Habibi Rabbil Alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda amma ba'd. Alhamdulillah, syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla atas semua anugerah, atas semua nikmat, atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dipertanyakan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allah akan menanyakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nanti setiap kita akan dipertanggungjawabkan semua yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun kenikmatan itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk hal-hal yang Allah ridhai. Karena banyak manusia diberi nikmat oleh Allah, tapi digunakan nikmat tersebut yang Allah berikan untuk hal-hal yang Allah tidak ridhai, untuk hal-hal yang bahkan Allah murkai, sehingga mereka di akhirat akan ketakutan saat ditanya nikmat-nikmat yang Allah berikan selama di dunia, karena digunakan untuk justru melakukan hal-hal yang Allah larang. Tapi malam hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita mengisi nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk satu kegiatan yang Allah mudah-mudahan ridho. Sehingga malam hari ini nikmat sehat, nikmat waktu senggang, nikmat-nikmat yang lainnya yang saat ini kita rasakan, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau mau jujur, waktu dan nafasnya kita Bani Adam sangatlah mahal. Sehingga kalau orang yang tahu bahwa nafas kita mahal tidak akan dibuang sia-sia. Imam Ghazali dalam satu ucapannya beliau mengatakan inna anfas bani Adam jauharah. Sesungguhnya nafas Bani Adam itu, nafas kita manusia ini bagaikan jauharah, permata lagi matalah, nggak bisa dihargai.
Lagi matalah itu maksudnya bukan enggak punya nilai, tapi justru enggak ternilai saking mahalnya jauharah itu. Sesungguhnya napas manusia adalah permata yang mahal, tidak bisa dinilai dengan harta. Sehingga nafas itu akan bernilai mahal jika orang menggunakannya dengan kebaikan, semakin mahal. Satu nafas digunakan untuk nyebut la ilaha illallah misalnya. Satu nafas digunakan untuk istighfar, satu nafas digunakan untuk mensucikan Allah subhanallah, satu nafas digunakan untuk bersalawat kepada kekasih Allah, maka nilainya mahal. Nilainya dunia dan seisinya kalah dengan pahala la ilaha illallah kalau Allah kabulkan. Karena la ilaha illallah ini kalau diucapkan satu orang yang tulus dari hati dengan ta'zim dan hudur, memahami makna yang sebenarnya, maka la ilaha illallah itu akan menghasilkan ampunan dosa dari Allah, menghasilkan kebaikan-kebaikan. Bahkan ada satu riwayat, kekuatan kalimat tauhid tadi yang keluar dari mulut yang khusyuk, yang ikhlas, yang ta'zim, menembus sampai 7 lapis langit, bahkan sampai arsy. Arsy Allah kena pengaruh la ilaha illallah, goncang. Arsy bergoncang. Kemudian malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menjaga arsy, memaksakan arsy-nya Allah itu suruh berhenti, jangan bergerak, jangan goncang. Enggak mampu malaikat menghentikan goncangan arsy tersebut. Akhirnya malaikat hamalatul arsy itu lapor sama Allah, ya Allah, ini perintahkan arsy-Mu untuk berhenti, kami enggak bisa menahan goncangannya. Kemudian Allah berfirman kepada arsy tadi, ya arsy uskuni, wahai arsy-Ku berhentilah, diamlah. Arsy ini mengatakan, na'am ya Rabb, tapi yang menyebabkan goncangan saya ini adalah kalimat tauhid yang muncul dari lisan dan hati hamba-Mu Fulan bin Fulan di dunia. Ampuni hamba-Mu Fulan bin Fulan, baru saya bisa berhenti goncangannya. Setelah diampuni dosanya orang yang ucap tadi, baru arsy itu tenang, sukun. Subhanallah. Artinya dahsyatnya kalimat tauhid yang dibaca oleh seorang mukmin, yang dibaca dari hati yang tulus, yang dikeluarkan dari lisan yang betul-betul mengagungkan maknanya, bisa menghasilkan kekuatan sampai tembus arsy. Bahkan hasil dari itu akan mendapatkan ampunan dosa. Ada satu kitab, dulu kita pernah ikut daurah sama Habib Umar di Kuningan berapa tahun yang lalu, awal-awal. Pondok Asidku belum dibangun, baru kecil. Kita pakai tenda daurahnya bahkan. Ada satu kitab, anak lupa namanya, di situ disebutkan, Habib mengatakan dari kitab itu, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah bimaddi lam, la ilaha illallah, memanjangkan lam tapi dengan tujuan menghadirkan maknanya tulus karena Allah, maka akan diampuni orang tersebut 70 tahun dosa-dosanya, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang macam-macam kecil, 70 tahun diampuni. Subhanallah. Itu satu nafas itu. La ilaha illallah, satu hembusan nafas. Makanya satu hembusan nafas itu bernilai mahal, melebihi permata yang termahal sekalipun. Kalau sadar itu mahal, maka tidak dibuang sia-sia itu. Paham ya? Sehingga kenikmatan sehat, kenikmatan senggang, kenikmatan waktu kosong untuk diisi hal-hal yang baik itu harus dijaga. Jangan sampai dibuang sia-sia. Bahkan ada satu riwayat, penghuni surga saja, orang yang sudah masuk surga, di dalam surga ini sudah aman dari semua semua terminal ya, semua tempat mauqif yaumul qiyamah sudah dilewati semuanya sampai masuk surga. Penghuni surga itu senang dengan surga yang didapatkan, tapi ada satu yang disesali dari penghuni surga. Apa? Sa'ah tamur fi
Sa'atun tamuru fiha lam yadhkurullah, atau kama qala Rasulullah SAW. Satu waktu yang dilewati sama dia tidak digunakan untuk ingat Allah. Ghaflah gitu. Kamu plonga-plongo, guyonan, fadhi itu. Lewat lagi hari lagi, buang lagi waktunya, buang. Itu waktu-waktu yang dilewati, satu saat yang dilewati tidak mengingat Allah, tidak ibadah. Itu yang disesali oleh penghuni surga. Sebab kalau diisi waktu itu, dia akan dapat lebih, derajatnya lebih, fasilitasnya lebih. Tapi cuma dapat apa yang dia dapat, setelah lihat banyak waktu dibuang sia-sia waktu itu yang disesali oleh penghuni surga. Jadi tolong, apalagi yang masih muda-muda, yang masih remaja ini, yang belum banyak kesibukan, jangan dibuang waktu sia-sia. Apalagi yang cari ilmu, wah mahal. Kata para ahli hikmah mengatakan al-waktu kasayf. Apa? Al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. In lam taqta'uh qata'ak. Kalau waktu itu enggak kamu putus untuk melakukan hal-hal, putuskan untuk melakukan hal-hal yang baik, maka waktu itu akan motong kita. Kita terus digiles waktu terus. Dan tidak pernah bisa mundur 1 detik pun. Balik lagi enggak bisa. Terus ada yang bisa mundurkan waktu. Kalau bisa mundurkan waktu, balik lagi ke masa kecil misalnya. Hebat banget tuh ya. Tak bisa. Yang ada terus berjalan, dan setiap detiknya nafas yang akan dimintain pertanggungjawaban. Coba agak maju lagi yang lainnya di belakang, kasihan nggak dapat tempat maju. Barisannya agak dirapetin sayang. Maju saya sini maju. Ya, kasihan yang datang akhir nggak dapat tempat. Fadlu. Jadi kita syukur malam ini gunakan waktu untuk taqarrub ila Allah dengan hadir majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu beri kita taufik sehingga waktu-waktu kita makmur dengan ibadah, makmur dengan amal ibadah, zikir, makmur dengan amal-amal baik yang Allah ridhai insyaallah. Dan jangan sampai waktu dibuang sia-sia selama hidup kita hidup ini insyaallah. Mudah-mudahan apalagi anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini masanya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mau ngebut sholat ya masih sehat, mau ngebut amalan apa saja, mau apapun. Bahkan mau kerja, mau cari rezeki, mau cari apa, saatnya. Jangan nanti kalau sudah tua baru ingin sudah udur ingin, wis pada boyoke lara, sikile lara baru tembe pengen tahajud. Sekarang matane wis blerengen tembe pan baca matane. Lagi nom maring di. Waktu sehat buat apa? Tidur. Dibuang sia-sia. A'udzubillah min. Ya Allah bitaufiq hatta nufik wa nalhaq khairul farik ma habibi syafiq sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian Manhajus Sawiyah. Lanjutkan man yakra. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin amin. Ila an qala ad-da'watu bi kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sayyiduna al-imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'ana Allahu bih. Wa ad-da'watu ila Allah hiya an tusliha bainal ibad wa baina rabbihim. Fa idza aslahta bainahum wa baina rabbihim فذكرهم بفرائض الله ولا تشدد عليهم قبل أن تحبب ربهم إليهم. وقال رضي الله عنه والناس الآن لما تركوا الدعوة بالقرآن لم يجيئوا على شيء ولم يقبل وعدهم ولا دعوتهم. تركوا الدعوة إلى الله بكلامه ودعوا إليه بكلامهم وأقوال من عند أنفسهم ونمقوا العبارات. ومثالهم مثال من ترجم القرآن إلى غير العربية ثم أتى به وقال هذا هو القرآن لا غيره وانظر ما هو الحق
an tad'u bilisanil haq wa bilisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au bilisanil akharin. Nah, ini juga salah satu manhaj dakwah, cara-cara dakwah yang diambil dari pendapat-pendapat pakar dakwah, para ulama kita. Termasuk Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini seorang ulama besar di zamannya, seorang wali min auliyaillah, seorang yang punya ijtihad sendiri dalam fikih yang banyak dipakai pendapatnya oleh habaib kita, oleh ulama-ulama di zamannya dan setelahnya. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini seorang yang karimul ain. Karimul ain itu matanya, mata dohirnya enggak melihat, tapi mata batinnya tajam. Biasanya para ulama yang mulia itu Allah jaga matanya, dohirnya enggak lihat, tapi mata batinnya Allah gantikan dengan mata batin yang tajam. Seperti Sahib Ratib Haddad juga semacam itu. Habib Umar bin Al-Atas juga semacam itu. Beberapa ulama, beberapa habaib, beberapa aulia, Allah muliakan matanya untuk tidak melihat hal-hal yang tidak manfaat, dijaga matanya, tapi digantikan dengan mata batin. Kalau untuk orang-orang mulia jangan bilang a'ma ya. Jangan bilang enggak buta itu. Kalimat itu enggak pantas untuk, bahkan untuk orang biasa. Bahasa orang Arab itu bahasanya karimul ain. Apa? Karimul ain itu mata yang mulia, yang dimuliakan Allah untuk tidak melihat hal-hal yang haram, dijaga dari kecil enggak lihat. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah satu ketika didatangi seorang ustadz lah yang sudah belajar lama di pondok, kemudian mau dakwah, mau buka majelis. Ustadz-ustadz ini silaturahim ke Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian minta nasihat, minta arahan, minta doa, mau buka majelis. Jadi kalau ada orang mau buka majelis, mau buka pengajian, mau jamiahan, afdolnya minta arahan dulu, minta izin, minta ijazah, kalau bisa minta doa supaya pembukaan majelisnya dapat tersetu dari orang-orang soleh. Apalagi kalau punya guru, izin sama gurunya. Jangan mentang-mentang sudah punya ilmu, sudah faham, sudah bisa mulang, gawe wis wala ziarah sholihin, wala minta doa, wala minta izin, wala minta arahan. Jalan. Ini mereka datang ke seorang imam di zamannya, ulama besar. Kemudian sambil bertanya setelah dapat nasihat semuanya, sambil Habib, kira-kira apa kitab apa yang menurut antum ini akan manfaat untuk umat ini? Kitab karya ulama yang bagaimana yang supaya kita dapat berkah saat kita ngajar juga. Maka kata Habib Ahmad sambil minta digandeng bawa ke ruangan perpustakaan, maktabah perpustakaan ya, tempat kitab-kitab yang disusun lemari-lemari. Setelah masuk ruangan itu Habib Ahmad langsung jalan sendiri, ngambil. Padahal matanya nggak melihat, langsung ngambil satu kitab. Ambil lagi satu kitab. Ini di antara tiga ini salah satunya atau bertahap satu. Ini kitab yang kamu baca dalam majelis kamu nanti kalau kamu ngajar. Nah, yang heran itu Ustadz ini begitu lihat kitab tiga itu semua karya Imam Nawawi. Padahal kitabnya banyak, tapi kok pas ketiga-tiganya karya Imam Nawawi. Yang pertama kitab hadis arba'in. Yang kedua kitab Riyadhus Shalihin, terus ada Minhaj Thalibin. Artinya ada kitab yang tiga itu semua karya Imam Nawawi. Kemudian kata Ustadz ini, antum memang sudah tahu tempat? Anda nggak pernah tahu tempatnya. Pokoknya yang ana lihat saat itu paling terang nurnya ya ambil saya. Yang nurnya paling terang di antara kitab-kitab saya ambil. Ini banyak nurnya, ada manfaat besar. Ternyata tiga-tiganya karya Imam. Dari kejadian itu, para ulama mengatakan memang Imam Nawawi kitab-kitabnya luar biasa. Kitab-kitabnya banyak manfaatnya. Bahkan dari mulai Arba'in Nawawiyah itu dipakai banyak orang. Kenapa habaib kita, kiai kita, ulama kita Ahlussunnah
hampir mewajibkan kurikulum pondok pesantren atau madrasahnya harus ngafali Arba'in Nawawiyah. Karena kitab penuh nur. Kitabnya luar biasa, dikarang oleh seorang ulama besar, bukan sekedar ulama tapi wali min auliyaillah, orang yang mukhlis, ikhlas, karyanya diberkahi sama Allah sampai lembaran apa namanya? Kertas yang buat nulis karya-karya itu dihitung jumlah lembaran dari karya tulisnya sama umurnya, dihitung hari. 1 hari, 2 hari gitu. Selama 40 sekian tahun umurnya berarti berapa ribu hari lembarannya sama umurnya banyak lembarannya dari lahir. Kan karena berkahnya, banyak karangannya, karya kitabnya banyak. Lembaran kan dulu orang lembaran kertas satu-satu, nggak ada yang model jilid-jilid satu ditumbuk satu. Kertas-kertas karya tulisnya, lembarannya dihitung, jumlah lembaran karya tulisnya sama jumlah hari dalam seumurnya banyak kertas karyanya. Paham maksudnya? Karena berkahnya Allah kasih berkah. Sampai nggak sempat nikah Imam Nawawi itu, mati bujangan, jomblo. Tapi bukan jomblo kayak ente pengangguran, itu ilim, sibuk karena sibuk ilmu, jadi nggak sempat ngurusi ingin nikah, sibuk dengan ilmunya, luar biasa. Jadi ada ulama-ulama yang sampai telat nikah atau bahkan nggak nikah karena sibuk ngurusi ilmu. Nih ente sibuk ngurusi apa? Mana pora kawin-kawin, wis kawin gagian. Sing wis ana rezekine anak kerjaane sudah siap, orang tua ridho, bismillah tawakkal Allah. Ya ma'syarul syabab, apa dakwahnya Nabi atau apa namanya nasihatnya Nabi kepada anak-anak muda. Ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj. Yang sudah mampu untuk nikah. Mampu itu jangan dibikin sulit, kudu motor PCX. Biasanya kan digawe mumet dewe kan. Lamaran ning ora PCX ora. Lemari ini burung AC ini apalagi yang bikin sulit kalian sendiri, pusing sendiri, akhirnya apa ngeluh sendiri gara-gara peraturan yang nggak ada dalam hukum, nggak ada dalam syariat, nggak ada dalam aturan, wala sunnah, wala salaf, wala ulama, dibikin hawa nafsu, cuma tujuannya supaya antara ini dan ini saja, iya kan? Yang dicari antara ini dan ning ora apik ngo olie, ning lamaran apik oli, cuma ini sama ini aja, iya kan? Sampai akhirnya ada yang sudah senang setuju gara-gara masalah itu bubar, hawa nafsu. Nah, mampu itu memberi pakaian 2 musim. Kalau musim dingin ada pakaian tebal, kalau musim panas ada pakaian yang layak untuk pakai. Kemudian untuk sholat, untuk tidur, berarti bira. Musim dingin, musim panas, tidur dan sholat. 4 setel. Paham ya? Kemudian ada tempat yang bernaung, walaupun kontrak, walaupun ikut orang tua, enggak hujanan di jalan, enggak sampai terlantar di pinggir jalan. Ada tempat, ibunya ya gelem nampung, bapaknya gelem nampung. Paham ya? Kemudian ada untuk kebutuhan makan tiap hari ada. Makan sederhana sehari itu, besok nanti cari lagi hari itu. Sudah itu namanya mampu dalam syariat. Kadang-kadang berlebihan. Sampai klombine kudu 10 setel. Bar pengantenan dinggo sepisan tok baru kowe digletak natok mubadzir haram. Bikin baju pengantennya yang bagus-bagus, pasang payet-payet, pasang apa ngono wis bar manten sebulan wis ora dienggo maning isin ya wis dudu penganten anyar. Malu kan pakai yang rame-rame itu. Kalau waktu pengantin mungkin iya, 1 bulan saja, 2 bulan lah. Habis itu nggak dipakai, ditaruh, bikinnya berapa banyak, tinggal sewa aja ada kok. Sewa kan ada sekarang. Ning kabeh berpikirnya sederhana, maka insya Allah nggak banyak jomblo. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Iya, dan wanita jangan macam-macam minta nuntut yang macam-macam sama pria. Ini di belakang ada jomblowati juga ya. Jangan memberatkan mahar, jangan memberatkan lamaran. Pengen berkah, kata Nabi, abrakuhunna aisaruhunna muhuran. Oh kama qala Rasulullah SAW. Yang paling berkah di antara kaum wanita
adalah yang paling ringan mas kawinnya, maharnya, nggak memperberat, seadanya. Kalau orang dulu itu kadang-kadang maharnya cuma ibadah haji, misalnya kalau pas haji dulu kan kalau nggak bisa haji umroh karena orang Mekah misalnya, atau ibadah apa misalnya Quran hatam misalnya itu. Karena mereka tahu itu berkah. Kalau ingin berkah maharnya yang ringan, bukan sedikit, bukan ringan. Minimal jangan lebihi mahar mithil, itu standar sudah. Kalau sudah di atas rata-rata secara umum nggak berkah. Tuh gua aja itu sing nuntut PCX, AC, apa maning mesin cuci, kipas angin, kasur aja pirang-pirang gue sampai pirang truk. Pan pindahan. Tahu gak nih ya? Ning ora ribut tukaran orang kadang-kadang puyeng udah. Enggak berkah. Apalagi terpaksa. Apalagi maksa. Yang perempuan maksa, yang laki terpaksa. Atau laki-lakinya onggrongan. Onggrongan ya, ana sing wong lanang onggrongan. Kon jari manene ibunya aja gelem kalah guru tanggane. Tanggane nglamar calone wingi nggawane apa? PCX. Kon kudu nggawa odong-odong. Artinya panas-panasan saingan ini enggak benar. Ini terjadi di lingkungan, terjadi di lapangan. Dan itu terjadi semakin parah ini. Kalau nggak diomongkan, dinasehatin, dihentikan ini haram. Nanti orang mau nikah nggak bisa nikah gara beban-beban yang nggak wajib itu. Ya, sing jomblo mantuk-mantuk senengan. Entene kerja aja nganggur. Wis pan lu kawin nganggur bae, males. Mudah-mudahan dikasih rezeki yang halal insyaallah. Jadi Habib Ahmad bin Hasan kembali. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu ulama besar yang ain basirohnya tajam. Paham ya? Salah satu fatwa yang dipakai untuk beliau sering ngambil pendapat-pendapat fikih yang bertentangan dengan ulama tapi memudahkan orang awam. Ini yang dakwahnya taisir, beliau itu terkenal mudahkan orang awam dalam dakwah, dalam fatwa bahkan. Ada pendapat ulama fikih dari mazhab Syafi'i yang melarang misalnya perempuan yang lagi iddah, perempuan yang sedang apa? Iddah, atau iddah enggak? Apa iddah jelasnya? Berkabung apa bahasanya, Bebe? Yang suaminya meninggal kan harus iddah itu 4 bulan 10 hari, enggak boleh keluar, enggak boleh berhias, enggak boleh jalan keluar, enggak penting, enggak boleh apalah, ketemu orang yang bukan muhrim enggak boleh. Mengurung diri untuk ibadah dan mendoakan suaminya. Ada pendapat yang mengatakan sampai pakai minyak apa namanya? Apa namanya? Wangian minyak rambut itu sampai enggak boleh mandi boleh tapi wangi-wangian enggak boleh pakai wangi-wangian dan sebagainya. Sampai minyaki rambut supaya apa namanya rapi dan harum itu sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i enggak memperbolehkan. Berhias itu enggak boleh, dilarang berhias. Tapi Habib Ahmad bin Hasan enggak apa-apa pakai minyak. Yang penting nggak keluar kan, di rumah kan nggak ada orang non muhrimnya, adalah pakai minyak wangi dan rambut sisiran orang yang rapi. Yang penting buat menjaga rambutnya supaya nggak rontok, minyakan pakai. Banyak hal, paham ya? Sampai kadang-kadang bertentangan dengan Imam Ibnu Hajar fatwanya. Ibnu Hajar ulama fikih kan, sampai kadang-kadang ada yang negur ya Habib. Ini Imam Ibnu Hajar mengatakan nggak boleh. Imam Ibnu Hajar qol mamnu. Terus jawab Habib Ahmad bin Hasan, "Hadza Ibn Hajar ana Ibn Bashar." Huwa Ibn Hajar, ana Ibn Bashar. Dia Ibn Hajar. Ibn Hajar itu anak bahasa julukan sebetulnya, ulama dijuluki Ibnu Hajar. Saya Ibn Bashar. Dia anaknya batu, saya anaknya manusia, lebih mulia saya. Artinya jawaban orang dia berfatwa itu artinya bukan harus ngikut ulama. Saya juga ulama sama. Saya juga punya pendapat, punya apa namanya? Punya alasan-alasan untuk berfatwa yang memudahkan orang-orang awam. Ulama besar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan apa? Mana tadi? Qala Sayyidina Imam Abdullah bin iya betul kan? Mana ini? Iya. Qala Sayyidina Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bihi. Wad-da'watu ila Allah hiya an tusliha bainal ibadi wa baina rabbihim. Orang yang namanya dakwah ilallah itu, dakwah ilallah ya, bukan dakwah ila nafs. Ada dakwah ila nafs, ada dakwah ila
ilal hizib, ada dakwah ilah macam-macam. Ngajak kepada Allah. Dakwah ilallah itu adalah memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Intinya dakwah adalah memperbaiki hubungan manusia yang kita dakwahi supaya semakin baik hubungannya dengan Allah. Yang tadinya hubungan sholatnya nggak komplit 5 waktu, kita dakwahi, kita ajak nasehatin biar semakin baik hubungannya dengan Allah. Sholatnya bagus. Yang tadinya sering bohong, berdusta, kita dakwahi supaya jangan bohong, apalagi bersumpah atas nama Allah tapi bohong misalnya. Yang tadinya maksiat, melanggar perintah, memperbaiki hubungan antara hamba dengan Allah. Jika dakwah hasilnya tidak memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Allah, maka itu bukan dakwah namanya. Kalau dakwah cuma memperbaiki hubungan orang tadi dengan dirinya saja, kan ada orang dakwah seakan-akan supaya hormat sama dirinya, supaya manut, supaya ta'zim, supaya cinta, supaya sayang, supaya memberikan sesuatu. Dakwah ila nafsi. Ada orang ngajak dakwah kepada pondok saja, pondok sini saja, pondok ini, pondok ini, macam-macam, sampai seakan-akan orang ini cuma tahu kemuliaan pondok saja. Jika ngeremehkan dakwah, ngajak orang untuk menghormati pondoknya atau menghormati majelisnya atau menghormati dirinya bahkan. Enggak dakwah ilallah. Sampai kadang-kadang mau berbuat baik, oh nanti dulu kamu berbuat apapun enggak boleh, harus izin saya. Harus. Ya kalau setelah itu dibawa terus kepada Allah dan Rasulnya, sampai orang ini tujuannya bukan berhenti di guru, bukan berhenti di pondok, bukan berhenti di majelis, tapi terus mereka cuma wasilah dibawa ke Allah melalui Rasulullah misalnya. Gak ada masalah, tapi kalau sudah berhenti di syekh saja, maring gurune luar biasa ta'zim takut, tapi sama Allah nggak takut, iya kan? Bohong, kurang ajar, nyepelekan orang, nggak sholat, tapi kalau sama pondoknya berjuang mati-mati, berjuang untuk syariat Nabi, enggak. Kalau untuk pondok, iya, untuk majelis, iya, tapi untuk kepentingan Rasulullah, untuk kepentingan umatnya nggak mau. Ini berarti dakwahnya sudah salah sasaran. Kebanyakan orang dakwah kepada dirinya, kepada kelompoknya, kepada madhabnya, kepada thariqahnya, kepada ormasnya, bukan kepada Allah. Dan mereka nggak sadar, menamakannya dakwah ilallah, menamakannya perjuangan untuk agama Allah, tapi mereka dihentikan di kepentingan-kepentingan banyak selain Allah. Sehingga kadang-kadang lebih takut sama syekh daripada sama Allah. Lebih takut sama guru daripada, lebih takut malu ketemu guru daripada malu sama Rasulullah misalnya. Karena dia cuma disampaikan ke guru, dakwah ila nafs. Paham ya? Sehingga santri itu kalau sama guru takutnya luar biasa, tapi di luar jauh dari jangkauan guru, ya khafullah. Gak takut sama Allah. Yang semacam ini bukan dakwah ilallah. Bukan dakwah. Bahkan guru-guru sejati ini akan membawa bukan kepada, mungkin santri awalnya sama guru dulu, iya, proses untuk usul ilallah, wasilahnya syekh, ta'zim syekh, hormat sama syekh, imtithal amr syekh awalnya, tapi syekh guru sejati ini gak berhenti di situ membawa anak itu, terus langsung dibawa kepada Rasulullah, sampaikan kepada Rasulullah. Sampai ada Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dikasih tahu sama salah satu muridnya, Habib Thahir, ceritanya Allah yarhamu Habib Thahir Al-Kaf, waktu itu ngobrol sama kita, cuf, ada murid-murid, salah satu murid Abu ya katanya, muridnya Sayyid Muhammad punya anak laki-laki, lama ingin punya anak laki-laki, punya anak perempuan, baru dapat anak, saking senengnya punya anak laki-laki, kemudian dikasih nama Muhammad, tabarukan sama nama gurunya, telepon sama Abu ya, minta doa. Abu ya alhamdulillah jadi walad sama itu Muhammad tabarukan bismukum. Wahai guru, saya punya anak laki-laki, saya kasih nama Muhammad, tabarukan sama antum. Sayyid Muhammad enggak senang, langsung marah, lah tabarukan bin Nabi, tabarukannya jangan nama saya, tabarukan sama Muhammad itu namanya Rasulullah, tabarukan sama Rasulullah. Walaupun maaf, dalam tanda kutip seorang murid
ya mau ke Rasulullah lewat guru, tapi guru sejati nggak menghentikan di situ, disambungkan ke Rasulullah SAW. Paham ya? Ada lagi santri-santri Habib Umar, waktu duduk dengan Habib Umar rapat al-wafa, ada seorang santri mengatakan, ya Habib, al-murabbi ruh, murabbi. Kami kadang-kadang dipanggil santri-santri kami ya murabbi ruhi, atau kami dipanggil oleh jamaah majelisnya di murabbi. Nanti kadang-kadang kita orang manggil guru kami murabbi. Murabbi yang itu, yang sebenarnya murabbi itu siapa? Kata Habib Umar, enggak ngomong fulan, syekhak, murabbi ruh sejati huwa Sayyidina Muhammad SAW. Dibawa ke atas. Walaupun kita yakin murabbi ruh itu Habib Umar, kita yakin murabbi ruh wal jasad bahkan guru kita, atau santri-santri murabbinya mungkin gurunya masing-masing, tapi enggak berhenti di situ, di gurunya. Guru itu akan membawa ke Rasulullah, sehingga tidak berhenti perjuangannya karena guru. Paham ya? Sehingga Habib Umar mengatakan murabbi ruh hakiki huwa Nabi Muhammad SAW. Murabbi ruh Rasulullah. Jadi mereka itu enggak merasa sebagai murabbi sama sekali. Apalagi nyuruh mereka nganggap saya ini murabbi kamu, saya ini guru kamu, saya ini guru. Enggak ada di kalangan guru sejati, enggak begitu. Enggak pernah merasa mereka itu. Walaupun seorang santri harus menganggap murabbi, tapi guru sejati tidak mendoktrin santri-santrinya cuma takdim dan berhenti kepada dirinya saja, tapi terus dibawa ke atas ke Rasulullah sampai wusul ilallah. Itu guru sejati. Paham ya? Dakwah ilallah, kata Habib Muhammad bin Hasan, adalah definisinya atau makna dakwah ilallah adalah memperbaiki hubungan orang yang kita dakwahi, hubungannya orang itu dengan Allah supaya semakin baik. Itu dakwah. Kemudian faida aslahta, kalau sudah kamu mampu memperbaiki hubungan mereka dengan Allah, bainahum wa baina rabbihim, antara mereka dengan Allah, fadzakirhum bi faraidillah, baru mulai diingatkan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Pertama adalah memperbaiki dulu hubungan, supaya meyakini bahwa Allah itu sayang sama kamu. Sehingga kamu malu dong sudah disayang sama Allah ngelanggar perintahnya. Malu dong cuma untuk sholat paling 5 menit kamu tinggalkan, padahal Allah sayang banget, dikasih sehat, dikasih rezeki, dikasih anak, dikasih istri, dikasih semuanya Allah kasih. Diperbaiki dengan cara tadi. Supaya merasa hamba ini merasa yang salah dibaiki, yang jauh semakin dekat, merasa salah kalau dia berbuat dosa sampai hubungannya baik, baru nanti diingatkan kamu sebagai hamba Allah, Allah wajibkan ini, wajibkan ini. Paham ya? Diperbaiki dulu hubungan antara mereka dengan Allah, baru nanti diperintah yang fardu, yang fardu. Wala tushaddid alaihim qabla an tuhabbiba rabbahum ilaihim. Dan jangan sekali-kali mempersulit, menyampaikan hal-hal yang sulit kepada mereka sebelum mereka mulai cinta sama Allah. Sebelum ada perasaan cinta, bangga sama Allah, mulai meyakini bahwa Allah itu sayang sama kita, Allah itu luar biasa, saya diberi nikmat. Sebelum ada rasa cinta itu, jangan sekali-kali perintah hal-hal yang susah-susah. Durung seneng orang wedi mani Gusti Allah, masih haram terus salat ora, terus disuruh kamu nanti malam kalau bisa ya pengen kubul hajatnya salat malam fardu biar dilakoni salat malam. Kalau enggak kamu begini, kamu harus begini, kamu punya uang banyak, kalau zakat, wah jadi penyakit. Bagaimana dia senang mengeluarkan zakat kalau dia enggak cinta sama Allah, enggak kenal, enggak sayang, enggak sadar bahwa Allah sayang. Jangan, kalau belum ada rasa cinta dulu sama Allah, belum kelihatan bahwa dia mulai cinta sama Allah, jangan dipersulit, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kalau sudah mulai, ya Allah alhamdulillah, dia sudah mulai, ya Allah aku terima kasih temenanan, Gusti Allah yang mansung. Anda sih kadang-kadang ngeluh gitu kan, Allah sayang sama, alhamdulillah. Kemarin saya sebetulnya begini, tapi karena Allah sayang sama saya. Ini sudah mulai sadar dia, sudah mulai sayang sama Allah, sudah sadar, Allah sayang. Makanya saat dakwah sebelum diperintah-perintah tadi dikenalkan dulu, diperbaiki hubungan sama Allah supaya sadar bahwa kalian, bahwa antum, bahwa kita semua ini
dalam kasih sayang Allah yang luar biasa. Kita kasih macam-macam sama Allah. Sampai sadar, sampai akhir hubungan sama Allah baik, sampai mulai cinta sama Allah. Ada bentuk syukur, terima kasih sama Allah, sadar diri bahwa dia itu diberi banyak sama Allah. Nah, kalau sudah mulai cinta, baru diperintah. Kalau kamu tahu bahwa Allah sayang, maka tidak pantas kamu balas dengan maksiat. Kalau tahu bahwa Allah sayang, maka enggak pantas kamu selalu ngeluh begitu. Mestinya kamu syukur, terima kasih. Bukti syukur adalah kerjakan yang Allah perintahkan. Terus bertahap gitu. Paham ya? Jangan orang belum kenal Allah, jauh sama Allah, belum ada rasa sayang sama Allah, hubungan sama Allah masih berantakan, langsung dinasihati, langsung diperintah, langsung dilarang. Enggak bisa. Enggak bisa. Wanita enggak pernah jilbaban. Malah lebih senang model-model rambutnya dilihat sama orang-orang luar. Berapa namanya? Bersolek apa berdandan? Bahasa Indonesianya apa sih? Dandan bahasa segala apa Indonesia sih? Bersolek, senang pamer wajahnya karena masih muda, pamer rambutnya. Masih senang begitu, tiba-tiba datang langsung pakai kudung, haram. Kamu nggak tahu nanti kepalanya kamu dicambak, dibakar. Ya nggak mau, haram. Nggak bisa. Kenalkan Allah yang jadikan kamu cantik. Kamu itu dikasih rambut sama Allah, Allah ciptakan. Coba kalau wajah kamu nggak dikasih cantik sama Allah, yang ngasih cantik siapa? Dikenalkan Allah yang ngasih ini, Allah yang ngasih terus. Sampai kalau gitu kamu harus banyak terima kasih sama Allah. Sudah kenal yang ngasih, kenal yang memberi nikmat, kenal bahwa dia diberi sama Allah setiap saat luar biasa, diberi sehat macam-macam. Setelah kenal baru diajak, kalau kamu kenal sama Allah, Allah nggak ingin loh kamu begini. Allah nggak pengen kamu itu melanggar perintahnya. Malu dong sudah dikasih sama Allah. Jangan langsung diperintah, dilarang. Nanti akhirnya malah ngirimi foto sing rambutnya karena nggak mau, dia nggak kenal, nggak takut selama ini, nggak ada yang ingatkan sama Allah, nggak diberesi hubungan sama Allah dulu, nggak disadarkan bahwa Allah sayang sehingga dia muncul rasa iba sama Allah, mulai sadar diri, ya Allah selama ini Allah sayang. Atau dikasih contoh, lihat ada orang-orang yang nggak dikasih kayak kamu, lainnya begitu kamu dikasih sama Allah, Allah sayang. Allah sayang sama, masih dikasih sehat, masih. Padahal kamu melanggar perintahnya, tapi Allah jaga sama kamu. Terus mana tadi? Wala wala tushaddid alaihim qabla an tuhibba rabbihim ilaihim. Wa qala radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan wan nasul an lamma taraku da'wata bil Qur'an lam yaji'u ala syai'in wa lam yuqbal wa'idhuhum wala da'watuhum. Terus beliau mengatakan demikian setelah cara-cara tadi, kemudian beliau menyuruh kalau orang mau nasihati orang, zaman sekarang banyak orang cara nasihatnya salah, cara ngajaknya salah, cara ngajaknya bukan cara yang dulu ulama-ulama kerjakan. Yang Allah inginkan, cara-cara yang dikerjakan orang-orang yang sukses adalah ngajak kepada Allah dengan kalamullah, mengajak kepada Allah dengan firman-firman Allah. Kelihatannya firman Allah bahasanya global, letterlek, tapi sirnya beda dengan ucapan manusia yang tanpa dibarengi dengan kalamullah. Ada orang ceramah pakai bahasanya sendiri, pakai kalimat-kalimatnya sendiri, nggak pernah bawa ayat Allah, bawa hadis Rasulullah, kalamullah nggak pernah dibawa, hadis Rasulullah nggak dibawa, pakai bahasa sendiri. Walaupun bahasanya rapi, bagus, hebat, tapi kalau enggak ngajak orang kepada Allah dengan kalamullah atau kalam Rasulnya, maka sirnya beda. Nggak bakal mudah diterima sama orang lain. Makanya hatta bicara berapa menit, kasih satu kalamullah firman Allah. Kasih ayat Quran, kasih kalam Rasulullah SAW, atau kalam pewaris Rasulullah, ahlillah. Jangan kalamnya sendiri aja. Ada kalamullah dibawa, kemudian nanti baru dijelaskan misalnya. Karena kalamullah, firman Allah atau qala Rasulullah, ucapan Rasulullah itu ada nur dan sirnya.
Jika disampaikan ke seseorang, kemudian dengar, sir dan nurnya itu akan masuk. Kadang-kadang bisa nembus hati yang susah dengan firman Allah tadi. Ada power yang beda dengan kalam manusia. Ada kekuatan yang walaupun yang disampaikan itu orang yang tadi nggak paham dengan apa tadi ayat tadi, tapi kita dalam berdakwah membawa kalamullah dan Rasulnya supaya apa? Supaya power dari kalamullah dan kalam Rasulnya masuk ke hati itu. Nanti baru kita pakai bahasa kita. Jangan sampai meninggal gitu. Maka kata Habib Ahmad bin Hasan, manusia ini sekarang saat mereka meninggalkan dakwah dengan Quran, dakwah nggak pakai kalamullah maksudnya, lam yaji'u ala syai'in, tidak mendapatkan apa-apa. Enggak berhasil, walam yuqbal, bahkan enggak diterima. Diterima ceramahnya enggak, cuma seneng tok tapi enggak masuk, enggak tembus. Mungkin lucu netok, rahat lucu. Habis itu hasilnya apa? Nol. Saat ditanya, lucu netok, nasihatnya enggak masuk, arahannya enggak masuk. Dakwanya enggak berhasil. Kenapa? Karena mereka meninggalkan firman Allah dalam nasihatnya, meninggalkan firman sabda Rasulullah dalam nasihatnya. Makanya zaman sekarang maaf, kadang-kadang ceramah sejam, wala ayat, wala hadis. Singawit awal mulai alhamdulillah guyonan, terus ngalor ngidul ketawa ketiwi. Orangnya mungkin nafsu-nafsunya mereka senang, tapi hasil dari nasihatnya enggak ngefek sama sekali. Enggak berubah, pulang itu yang ninggal sholat ya ninggal sholat, yang bohong tetap bohong, yang malas tetap malas. Mafi athar, enggak membekas. Karena apa? Dia keluar dari kalimat-kalimat yang enggak punya power, enggak punya sir dan enggak punya nur. Tapi coba bawa kalamullah, apalagi bawanya dengan khusyuk dan ta'zim. Kalimatnya diulang-ulang misalnya. Atau kalam Rasulullah misalnya, hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, coba dengarkan, Nabi yang mengatakan, ini kalam Rasulullah yang enggak mungkin salah, ucapan manusia yang pasti benar, digitukan, masuk dia. Kemudian sampaikan kalam qala Rasulullah SAW. Baru nanti difahamkan dengan maknanya dan sebagainya. Jadi ada power, ada nur dari kalamullah, dari Al-Quran tadi, dan kalam Rasul dari hadis yang bisa memasuki hati-hati orang yang kita dakwahi. Nah, saat meninggalkan firman Allah atau Quran, maka orang-orang yang berdakwah itu tidak membekas dakwahnya, tidak berhasil dakwahnya. Tarakud da'wa ilallahi bi kalamihi. Mereka meninggalkan dakwah kepada Allah tapi meninggalkan ucapan Allah. Wa da'au ilaihi bi kalamihim, dan ngajak orang dengan ucapannya. Wa aqwalin min indi anfusihim, dan ucapan-ucapan dari dirinya sendiri. Menggunakan macam-macam ibarat, macam-macam bahasa, tapi dari kalamnya sendiri. Wa mithaluhum mithalu man tarjamal Qur'an ila ghairil arabiyyah thumma atabihi wa qala hadha huwal Qur'an la ghairuh. Diumpamakan mereka yang ngomong dengan bahasanya sendiri, umpamakan seperti yang merubah Al-Qur'an dengan bahasa orang lain. Sampai pakai bahasa kita. Ayatnya nggak dibaca, Qur'annya nggak dibaca, hadis qala Rasulullah nggak dibaca, bahasa Arabnya nggak dibaca, bawanya cuma bahasa kita, bahasanya, makna Quran dengan bahasa kita sampaikan. Kemudian ini kalamullah, nggak ngefek. Kalau mau nyampaikan itu, bawa dulu ayatnya dengan bahasa Arab. Makanya orang mau nasihati kan juga harus punya modal untuk memberikan nasihat. Ada ilmu, ada hafal ayat, Quran, hadis itu kan. Kalau dakwahnya nasihat ya. Apalin Quran, ayat-ayatnya misalnya. Wailul lil musallin. Jangan hati-hati orang sholat awas, tapi ayatnya nggak dibawa. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Paling enggak ayat-ayat yang ada kaitannya dengan salat dibawa dulu, kemudian baru diterangkan. Kemudian beliau bertanya, Habib Ahmad bin Hasan bertanya, mana nih? Wandur ma huwal haqq. Lihat mana yang paling benar. Mana yang paling benar? Apa? Antad'u bilisanil haqqi wa bilisani rasulih sallallahu alaihi wasallam au bilisanil akharin. Mana yang paling benar? Dakwah dengan firman Allah, lisanul haq artinya dengan kalamullah dan kalam Rasulnya, atau dengan lisan selainnya. Lebih paling benar kalamullah, paling hak kalamullah dan kalam Rasul. Maka
saat berdakwah gunakan kalamullah wa rasulih. Sehingga harus menyampaikannya dengan ucapan dan firman Allah, ucapan Nabi dan firman Allah kepada orang-orang yang maknanya sampai atau enggak sampai, yang penting Quran disampaikan dulu. Nur Qurannya sudah ada. Nanti penjelasannya dari ucapan kita. Paham ya? Mudah-mudahan apa yang Habib Ahmad bin Hasan sampaikan menjadi modal buat kita dalam menasihati orang, berdakwah, ngajak orang semakin baik. Dan jangan sampai kita negur, nyuruh, perintah yang wajib dan sebagainya sebelum keadaan mereka dengan Allah hubungannya baik, atau sebelum mereka sudah mulai merasa senang dengan Allah, merasa terima kasih sama Allah, bangga sama Allah, sudah senang apa yang Allah berikan, baru nanti kita ajak untuk berbuat baik setelahnya. Insya Allah. Kayak wong pan ngejak wong kan sales itu mau ngajak orang kan biasanya cerita yang indah-indah dulu. Wah, sing enak-enak. Kata jamaah Jawa kita orang ngomong kalam jannah. Apa? Kalam jannah atau kalam jannah. Kasih omongan yang enak-enak dulu biar tertarik, baru nanti disuruh itu. Paham ya? Itu begitu. Kalau manajemen dalam berjual beli dan dagang saja pintar dengan bahasa yang manis-manis dulu biar suka dulu, biar senang dulu, baru nanti ditawari dagangan. Kenapa dalam dakwah kita enggak sukakan orang-orang dulu? Biar orangnya nyaman dulu, biar senang dulu, apalagi diingatkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan sampai dirinya merasa alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, senang sekali. Allah sayang sama saya, Allah jaga saya, alhamdulillah. Setelah senang baru kasihkan perintah Allah, larangan Allah. Pakai metode dan manhaj dakwah insya Allah. Alhamdulillah. Maulid tinggal berapa hari lagi? 1 bulanan kurang lebih. Ini tanggal berapa sih? Bulan ini apa? Ini bulan apa sih? Agustus ya? Iya, Muharram. Agustusnya tanggal berapa ini? 1 bulan seminggu lagi kurang lebih ya. 42 hari lagi ya. Ya, 42 hari lagi menjelang Maulid Akbar. Tadi maaf, tadi yang datang dikasih sudah dibagi belum tadi amplop? Amplop itu yang dikasih itu untuk iuran santri yang ngaji. Bagi yang baru datang belum tahu, dikasih amplop mau ikut gabung membantu acara Maulid untuk santri ya. Kalau kemarin amplop itu untuk donatur orang luar. Jadi jangan salah paham. Itu amplop tadi diisi seikhlasnya. Biasanya ada target atau ada pira biasanya 50. Tiap tahunnya ya. Jadi dalam 40 hari silahkan isi itu amplop sebelum Maulid, insyaallah sudah dibalikkan. Amplop itu buat hormat Rasulullah SAW, hormat Maulid Nabi dari kita, dari jamaah. Amplop santri namanya. Amplop apa? Bukan amplop donatur, kan ada amplop donatur kemarin ya. Donatur itu kita cari orang-orang ahli khair. Itu dari kita, silahkan. Kenapa saya bagi sekarang? Supaya ada waktu tenggang bagi yang belum punya bisa umpul-umpul lah. Dan yang baru dapat, baru ngaji, kemudian dapat bingung, itu tadi boleh diisi, boleh enggak yang baru. Tapi santri sing selawas yang ngisi lokan mulu dan orang melu-melu. Saya lihat ada orang-orang baru bingung, untuk kan di main amplop. Tapi yang mau ikut, itu maksudnya adalah amplop iuran bareng-bareng kita bikin acara Maulid urunan buat hormat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mau ya hormati Nabi, mau naruh uang untuk muludan, itu diisi. Bagi yang sudah dapat nanti bisa diisi minggu depan, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, silahkan terserah. Bareng-bareng Maulid kalau kita urunan bareng-bareng ya insya Allah ringan. Tapi kalau dipikul panitia, dipikul Habibie ya berat, karena dananya ratusan juta. Insya Allah kemarin perwakilan dari kami Ahbabul Mustafa, santri, panitia, Habib Akil, Habib Umar, Habib Bakir kemarin ke Habib Jindan, bin Nawfal bin Jindan malam Jumat kemarin, alhamdulillah ketemu. Kemudian meminta supaya beliau ngisi Maulid di tempat kita. Sebetulnya informasi yang saya dapat sudah ada acara di Madura tanggal itu. Habib Jindan ada acara di Madura, tapi alhamdulillah karena lihat acara di sini di tempat kami, akhirnya Madura di cancel, dipindah ke Ahbabul Mustafa Tegal. Beliau mau datang insya Allah.
Kalaupun beliau nggak bisa, saya akan telepon langsung pasti bisa. Tapi ternyata bisa. Saya bilang Madura, Jog, Tegaloran, Jog, awas sih. Madura lu aduh kan. Artinya alhamdulillah Habib Zindan siap hadir. Tinggal kita mau menghormati tidak orang-orang yang datang Habib Zindan, ada nanti tamu dari Tarim insyaallah mau datang, ada dari Syekh Fikri, ada dari banyak lah insyaallah banyak tamu-tamu yang akan hadir. Sebagai tamunya Maulidun Nabi, tamunya Rasulullah yang akan kita hormati bareng-bareng. Kiai-kiai nanti datang, kiai-kiai Tegal, Brebes. Nanti ada jamaah Ahbabul Mustafa dari Cilacap, dari mana? Purbalingga, dari Banyumas, Banjarnegara, dari Jabodetabek, Cikeas banyak nanti datang. Gak tahu ini dari Malaysia datang enggak. Ada tamu-tamu Jawa yang harus kita hormatin mereka. Siap ya, hormati ya? Siap jadi tuan rumah yang baik? Siap insya Allah. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Mudah-mudahan lancar acaranya. Mudah-mudahan Nabi senyum, Nabi senang dan manfaat insya Allah. Itu saja. Jadi nanti yang belum menerima amplop santri boleh minta. Yang sudah bisa dibawa pulang nanti diisi. Setiap tahun biasanya standarnya 50, yang mampu, yang nggak mampu bebas lah. Saya nggak mau membebani, jangan sampai ngaji kok duit, padahal duitnya kudu Habib, kok Kanjeng Nabi. Ku pulsa 50.000 nggal wulan metu, setahun sepisan kon mulut 50.000 oleh ngomong. Jelei ora? Oh modelnya kan jelei ora? Nggal dina korokok 20.000 seminggu berarti pira? Betul mau 20.000 pira? Orang belum ngomong. Selawe bin pitu pira? 175 kan? Rokok 175 metu kan minggu. Sebulan berarti pira? Masa kok Kanjeng Nabi saya ke 100 paling setahun sepisan mikir jeli. Kayak gue nyeluk ke surga syafaat. Masya Allah, saya cuma ngingetin itu aja biar sadar, sudah saya nggak mau maksa. Pokoknya akal sehatnya dipakai. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya nggak ada manfaatnya, akhirat saja kita keluar, maka buat hormat kelahiran Nabi masih mikir, berarti jele. Malaysia orang ngerti jele iki. Jakarta bin jele orang ngerti nanya. Iya maaf, anak-anak kadang-kadang heran sama orang-orang yang saat ada hal-hal yang baik, akhirat pahala manfaat dakwah. Masih nuruti hawa nafsu. Tapi kalau sudah untuk kepentingan hawa nafsu duniawi, terus rokok, pulsa, apa maning? Hah? Ya wis ya jangan. Ya kita paling enggak, apalagi untuk Maulid Nabi, mudah-mudahan ada prioritas dari kita insyaallah. Amin Allahumma. Kudune nafsu sing angel-angel judulnya di Allahumma paksain. Allahumma paksain engko Kanjeng Nabi lo kan nganyang. Kowe bae wis Kanjeng Nabi. Diniati insyaallah kalau niatnya baik, hormat Rasulullah, dikeluarkan dari uang yang baik, akan ada balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan doakan mudah-mudahan lancar acaranya, berkah, mudah. Tamu-tamu yang mau datang tidak ada halangan insyaallah mereka bisa datang, qabul insyaallah. Amin.